Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma dari kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai laporan praktikum faktor yang mempengaruhi perkecambahan dengan tujuan mengetahui pengaruh suhu dan cahaya terhadap perkecambahan. Adapun dasar teori yang saya pergunakan adalah dalam setiap pertumbuhan makhluk hidup tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Air adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Namun selain air juga terdapat beberapa faktor lain seperti suhu dan kelembapan juga mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman. Suhu yang tinggi akan mempengaruhi kandungan air pada jaringan tanaman. Kadar air yang rendah dalam tanaman akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman tersebut. Perkecambahan hanya terjadi jika syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu air yang cukup, suhu yang sesuai, udara yang cukup, dan cahaya matahari yang secara optimal. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, biji akan tetap dalam keadaan tidur atau dalam masa dormansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tadi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti makanan, suhu, air, kelembapan, dan cahaya, sedangkan faktor eksternal seperti gen dan hormon. Lanjut mengenai penelitian kacang hijau tadi, kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan ketika penggunaan penelitian ini. Yang pertama ada alat bahan yang seperti yang ada di gambar. Kita menampilkan ada mangkok, kulkas, kapas, dan label. Juga kita membutuhkan gelas aqua sebanyak 5 buah, air, plastik hitam ataupun kertas karbon, benang, dan mistar atau penggaris, lalu kacang hijau sebanyak 25 butir. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari penelitian ini? Cara kerjanya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita pilih sebanyak 25 butir kacang hijau yang bagus. Seperti tampilan di gambar, ketika kacang hijau dijatuhkan ke dalam mangkuk yang berisi air, kacang hijau yang bagus, dia akan berisi, tidak kisut atau keriput, dan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya yang kedua caranya adalah dengan memasukkan kapas setebal 2 cm ke dalam semua gelas plastik, lalu dituangkan dengan air hingga kapas tersebut terendam. Pastikan kapas tersebut terendam dengan baik. Lalu yang ketiga adalah memasukkan kacang hijau. Masukkan kacang hijau masing-masing sebanyak 5 butir kacang hijau pada masing-masing gelas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah menempelkan label. Kita akan membagikan 5 kategori dengan 2 perbandingan antara yang pertama 1A, 1B, 1C, lalu kategori kedua adalah 2A, 2B, membandingkan antara pengaruh suhu dan intensitas cahaya. Untuk 1A, percobaan pengaruh suhu diletakkan di suhu kamar dengan suhu normal berkisar 33 derajat Celcius. Lalu 1B untuk percobaan pengaruh suhu diletakkan di tempat suhu panas, misalnya itu di belakang kulkas, dekat mesin kompresornya dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Lalu untuk 1C, untuk percobaan pengaruh suhu diletakkan di tempat suhu dingin di dalam kulkas dengan suhu perkiraan 18 derajat Celcius. Lalu untuk 2A perbandingan mengenai intensitas cahaya dibiarkan di tempat terbuka seperti di halaman rumah. Lalu untuk yang terakhir 2B, untuk percobaan pengaruh cahaya gelas ditutup dengan menggunakan kertas karbon ataupun dapat menggunakan plastik hitam dengan beberapa lapis. Lalu selanjutnya kita perlu mencatat suhu yang digunakan pada percobaan 1A, 1B, dan 1C. Selanjutnya yakni amati proses perkecambahan dengan pertumbuhan kecambah pada kelima gelas selama 6 hari. Pada saat percobaan atau penelitian itu dimulai, maka hari tersebut dihitung hari pertama. Jaga kapas agar selalu basah. Jika memang dia kekeringan, tambahkan air. Lalu catat kapan biji mulai berkecambah.
Bandingkan panjang rata-rata kecambah tersebut, hitung jumlah kecambah yang hidup setelah 6 hari. Dengan keterangan sebagai berikut. Adapun cara mengukur panjang kecambah dengan mengukur panjang kecambah dengan benang mulai dari ujung sampai pangkal batang kecambah, kemudian letakkan benang tersebut pada penggaris atau mistar, lalu diukur panjangnya. Lalu untuk mengukur atau menghitung rata-rata panjang kecambah selama setiap harinya adalah dengan membagi dari jumlah total panjang kecambah dengan jumlah total kecambah yang hidup pada hari itu. Lalu pembahasan mengenai penelitian yang telah kita bahas. Kita akan bahas. Pada tabel hasil pengamatan 1A, 1B, dan 1C mengenai perbandingan suhu, dapat dilihat bahwa rata-rata panjang kecambah setelah 6 hari dan jumlah kecambah yang hidup di antara 1A, 1B, dan 1C cenderung lebih cepat dan lebih banyak hidup pada gelas 1A, yakni pada suhu ruang sekitar 33 derajat Celcius, karena pada gelas 1B dengan penempatan di belakang kulkas lebih panas dibanding dengan suhu normal, maka pertumbuhan menjadi lebih lambat. Lalu dengan gelas 1C tidak terjadi reaksi atau sesuai teori bahwa tidak terdapat suhu yang sesuai, cahaya matahari dan udara yang cukup sehingga biji tidak berkecambah alias masih dalam keadaan dormansi atau dalam keadaan tidur. Pada hasil pengamatan 2A dan 2B mengenai perbandingan intensitas cahaya, dapat dilihat bahwa kecepatan pertumbuhan terdapat pada gelas 2B pada gelas yang dilapisi oleh plastik hitam, dikarenakan suhu lembabnya dan rata-rata panjang kecambah juga diungguli oleh 2B. Penampakan hasil akhir juga menunjukkan bahwa gelas yang ditutupi oleh plastik hitam menunjukkan keadaan yang lebih baik pada kotilodon, namun 2A lebih baik pada keadaan daun dan batang dibanding dengan 2B. Lalu merujuk pada rumusan masalah yang kita cantumkan pada dalam praktikum pada kali ini, berdasarkan perangkat percobaan tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Variabel bebas di sini suhu dan intensitas cahaya, variabel terikatnya panjang kecambah, variabel kontrolnya kacang hijau dan air kapas. Kita terdapat variabel pengganggu ketika yang di suhu, ketika di intensitas cahaya yang di halaman rumah, biasanya terjadi hujan. Lalu dari perbandingan gelas 1A, 1B, dan 1C dengan kecambah yang memulai perkecambahan tercepat adalah gelas dengan label 1A. Lalu kecepatan pertambahan ini unggul di kelas 1A, baru 1B, baru 1C dengan tidak ada pertumbuhan. Gelas dengan kecambah lebih banyak hidup terdapat di gelas 1A dengan total 4 kecambah. Lalu perbandingan di antara 2A dan 2B mengenai intensitas cahaya, gelas yang lebih cepat mulai berkecambah adalah gelas 2B, kecepatan pertumbuhan unggul oleh 2B. Lalu gelas yang kecambahnya lebih banyak hidup adalah gelas 2A dikarenakan gelas 2B ini mengalami pada masa penelitian satunya patah. Lalu adapun kesimpulan dan yang saya dapatkan dari hasil penelitian ini adalah suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkecambahan kacang hijau. Pengaruh suhu normal terhadap perkecambahan kacang hijau. Pertumbuhan batang lebih lambat bila dibandingkan dengan suhu panas. Namun, batang yang berwarna hijau tua yang kokoh dan mempunyai daun yang lebar, panjang dan berwarna hijau tua, suhu dingin kurang berpengaruh terhadap perkembangan kacang hijau, sehingga mengakibatkan kematian atau tidak tumbuh sama sekali, atau yang kita sebut dengan masa dormansi. Cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. Cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Selain cahaya, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih atas telah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.